Shalom, sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semangat ya, karena hari ini pasti bisa kita lewati. New Chapter Message hari ini, Jumat 30 September 2022, berjudul Selanjutnya Perjuangan Kita. Ayat Alkitab yang menjadi perenungan kita sepanjang hari ini terdapat dalam Matius 9, ayat yang ke-23 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Saat Yesus hadir di dunia saat itu tentunya ya banyak mujizat yang dilakukannya. Tidak perlu lagi kita ragukan, kita bisa baca kisahnya di dalam Alkitab ya, terlebih dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kitab Injil. Dan semua mujizat yang dilakukan oleh Yesus merupakan tanda bahwa Yesus berasal dari Allah Bapa, yang diutus oleh Allah Bapa untuk mengerjakan karya keselamatan bagi seluruh umat manusia. Nah, ini yang harus kita pahami dengan benar. Termasuk mujizat yang dilakukan oleh Yesus kepada anak perempuan dari seorang kepala rumah ibadat, itu adalah tanda. Sudah mati loh. Anak perempuan dari seorang kepala rumah ibadat itu sudah mati. Tetapi Yesus sanggup membangkitkan anak perempuan tersebut. Kalau Tuhan mau dan berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Yesus bisa perbuat. Dan sekali lagi, saya mau tekankan bahwa hal tersebut menjadi tanda. Tanda apa? Tanda bahwa dia, Yesus saat itu adalah janji penggenapan dari nubuatan para nabi sebelumnya. Sekali lagi ya, Yesus menyatakan tanda bagi mereka. Yesus juga menyatakan tanda bagi kita. Tetapi tanda tersebut bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhirnya yakni kita semua manusia dapat meneladani dan menghidupi pribadi Yesus dalam diri kita. Itu tujuan akhirnya. Dan hal ini harus dipahami dengan benar. Selanjutnya, tentu kita harus menyelesaikan apa yang telah Yesus selesaikan. Yesus sudah selesai mengerjakan karya keselamatan bagi kita, terbukti di kayu salib. Selanjutnya kita yang harus berjuang untuk menyelesaikan keselamatan kita masing-masing. Karena tujuan dari keselamatan yakni agar kita dapat serupa dengan Yesus. Dan keserupaan dengan Yesus itu bukanlah karunia, melainkan perjuangan. Keselamatan iya, anugerah. Tapi untuk keserupaan dengan Yesus selanjutnya itu bukan karunia, melainkan perjuangan. Tidak serta-merta kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kemudian secara mistis kita langsung menjadi serupa dengan Yesus. Bukan seperti itu cara kerjanya. Menjadi serupa dengan Yesus berarti kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus, yang setiap saat selalu melakukan kehendak Bapa atau hidup dalam penurutan terhadap segala kehendak Bapa. Dan itu iman yang sejati. Saat kita terima Yesus, maka saat itu Roh Kudus dimateraikan dalam diri kita. Selanjutnya kita berjuang untuk serupa dengan Yesus, dan Roh Kudus tentunya akan menuntun kita dalam perjuangan kita untuk serupa dengan Yesus. Amin ya sahabat Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya mau tekankan bahwa keserupaan dengan Yesus itu bukanlah karunia, melainkan perjuangan. Perjuangan kita untuk serupa dengan Yesus. Demikian sahabat Bapak Ibu, New Chapter Message hari ini. Kiranya dapat memberkati kita sekalian. Salam berkemas pulang, salam serupa dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.